Dengan membawa beragam spanduk, puluhan sopir Trans Jabodetabek Perum Damri menggelar unjuk rasa di depan Gedung Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta di kawasan Gambir, Jakarta pada Jumat pagi. Aksi ini dilakukan untuk mengadukan nasib mereka kepada pihak Dinas Ketenagakerjaan perihal pemotongan uang makan sebesar Rp55.000 per hari. Diketahui pemotongan uang seharusnya dibayarkan secara keseluruhan di akhir periode bersamaan dengan gaji mereka telah dilakukan sejak bulan Maret kemarin. Meski telah bermediasi dengan pihak perusahaan, namun massa mengaku permasalahan ini tidak membuahkan hasil. Ini sudah kami lakukan berbagai mediasi dengan perusahaan, tetapi memang kami tidak mendapatkan hasil dan kami memang mendapatkan keputusan-keputusan sepihak yang tidak atau yang sangat merugikan kami begitu. Jadi ini sudah berkali-kali, tapi langkah terakhir yang kami lakukan adalah mengadukan nasib kami, karena kami sadar bahwa tidak ada satu badan pun atau serikat yang akan melindungi dan membela hak kami. Selain permasalahan pemotongan uang makan, mereka juga mendesak Dinas Ketenagakerjaan DKI bisa melakukan mediasi terkait pembayaran upah di bawah UMR. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan massa dari Aliansi Rakyat Bone menggelar aksi unjuk rasa di kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Bone, Sulawesi Selatan. Pendemo menuntut Ketua KPU Bone yang diduga melakukan tindak kecurangan pada pemilu 2024 lalu untuk mundur dari jabatannya. Aksi ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bone menggelar aksi demo di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Bone, Jalan Salak, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete, Riatang Barat, Kabupaten Bone. Dalam aksinya, pendemo menuntut Ketua KPU Bone, Yusran Tajudin, untuk mundur dari jabatannya karena diduga melakukan tindak kecurangan di pelaksanaan pemilu 2024 lalu. Ketua KPU Bone diduga meminta salah seorang panitia penyelenggara kecamatan PPK untuk melakukan markup suara pada salah satu calon legislatif. Dugaan tersebut muncul dengan beredarnya di media sosial tangkapan layar percakapan yang diduga antara Ketua KPU Bone dengan salah seorang anggota PPK. Tak hanya itu, beredar juga video melalui WhatsApp terkait percakapan yang diduga juga dilakukan oleh Ketua KPU Bone dengan PPK. Dimulai aksi ini di 30 Mei 2024 sampai 13.00 sampai dipecatnya Yusran Ketua KPU Bone. Jadi itu yang menjadi tuntutan utama, Kak Dik? Kenapa? Itu yang menjadi tuntutan utama? Itu yang menjadi tuntutan utama. Dipecat Yusran Ketua KPU Bone sebagai Ketua KPU Bone. Dalam aksinya di kantor KPU Bone, ratusan pendemo ini juga membuka spanduk-spanduk yang terpasang, lalu membakarnya. Selain itu, pendemo juga menyegel dan mencoret kantor KPU. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indra Maya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kuasa hukum Peggy Setiawan membagikan momen perjalanan bersama teman-teman Peggy Setiawan untuk memenuhi panggilan Polda Jawa Barat. Mereka menempuh perjalanan dari Cirebon ke Bandung selama kurang lebih 2 jam. Setiawan, teman-teman kerjanya yang hari ini mau memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat. Ini sedang di tol menuju Polda Jawa Barat. Nah, ini di tengah ada Ibnu. Ya, Ibnu. Ya, ini di samping sini. Selain 3 teman Peggy, Ibu Peggy juga datang ke Mapolda Jawa Barat pada Jumat sore hari ini. Ibu Peggy datang ditemani kuasa hukumnya. Ibu Peggy Kartini tiba sekitar pukul 15 sore bersama 3 teman Peggy, yakni Suparman, Suharsono, dan Ibnu. Ketiga teman Peggy ini merupakan rekan kerja Peggy. Hingga malam ini, baik ibu dan ketiga teman Peggy belum keluar dari dalam ruangan Mapolda Jawa Barat.
Ya, hari ini 3 teman Peggy Setiawan diperiksa oleh penyidik Mapolda atau penyidik Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kita akan mengetahui bagaimana perkembangan dari pemeriksaan ketiga teman Peggy saat ini sudah terhubung dengan Irfan Budiawan di Mapolda Jawa Barat. Irfan, selamat malam. Sampai dengan saat ini pemeriksaan masih berjalan. Apa-apa saja mungkin poin yang bisa Anda kabarkan kepada kita terkait dengan jalannya pemeriksaan pada hari ini dan rencananya jam berapa teman Peggy akan keluar dari pemeriksaan? Ya, selamat malam Fani dan juga pemirsa. Betul sekali, pemeriksaan ketiga saksi rekan dari Peggy Setiawan saat ini masih berlangsung atau kurang lebih sekira 4 jam 30 menit masih terus berproses dan hingga malam hari ini belum selesai dilakukan oleh penyidik dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat, di mana ketiga saksi yaitu Suharsono alias Bondol, lalu juga Ibnu dan juga Suparman datang sekira pukul 16:50 waktu Indonesia Barat dan masuk ke dalam gedung di Reskrimum Polda Jawa Barat sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat, juga didampingi oleh kuasa hukum. Selain itu juga hadir ada Ibu Peggy yaitu Ibu Kartini yang berencana untuk menjenguk Peggy, namun karena sehubungan dengan jadwal besuk yaitu hanya hari Selasa dan hari Kamis, maka Ibu Peggy batal untuk menjenguk Peggy sendiri dan bergabung dengan kuasa hukum beserta ketiga saksi di dalam gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Pemeriksaan hingga saat ini terus dilakukan dan hingga saat ini masih belum ada tanda-tanda pemeriksaan selesai, dan berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa di dalam ketiga saksi ini didampingi masing-masing oleh 2 pengacara dari tim kuasa hukum yang hadir ataupun juga tim kuasa hukum dengan total yang sempat didaftarkan ke Mapolda Jawa Barat yaitu sejumlah 64 kuasa hukum. Namun untuk hari ini masing-masing saksi yaitu total ada 3 saksi didampingi 2 pengacara yang hadir dalam pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jawa Barat, di mana sebelumnya surat yang dilayangkan terhadap kuasa hukum untuk memanggil ketiga saksi yang merupakan rekan dari Peggy Setiawan, yaitu pada saat diterima, kuasa hukum meminta pemeriksaan dilakukan di Mapolsekta Cirebon Kota, namun karena memang berdasarkan permintaan juga dari tim penyidik, akhirnya pemeriksaan dilakukan di Mapolda Jawa Barat. Ketiga saksi ini yaitu Suharsono alias Bondol, lalu juga Ibnu dan juga Suparman merupakan rekan satu kerja dengan satu profesi yaitu kuli bangunan. Dan berdasarkan wawancara sebelum ketiga saksi memasuki gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat, kami sempat meminta keterangan bahwa ketiga saksi yakin tersangka Peggy tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina, karena berdasarkan keterangan dari salah satu saksi yaitu Suharsono ataupun juga Bondol menyatakan pada saat hari kejadian yaitu pada tanggal 27 Agustus 2016, Peggy dan juga Ibnu ini sempat mengantar Suherman pulang ke Cirebon menggunakan kendaraan umum, yaitu mengantarkan ke Terminal Lewi Panjang. Sementara itu Suherman juga sempat melihat pada malam hari pada saat terbangun melihat Peggy sedang tertidur di sampingnya, sehingga juga dipastikan berdasarkan informasi dari ketiga saksi tersebut Peggy tidak berada di lokasi kejadian ataupun juga berada di Jembatan Talun pada saat kejadian pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi pada 27 Agustus 2016. Tadi kami juga sempat mempertanyakan terkait juga apa saja yang disiapkan, apakah membawa bukti lainnya, tidak hanya keterangan dari ketiga saksi, namun tadi disampaikan oleh kuasa hukum yaitu Tony RM bahwa untuk hari ini hanya keterangan dari ketiga saksi saja yang akan disampaikan ataupun juga menjawab
berbagai pertanyaan dari tim penyidik. Selain itu juga pada siang hari tadi pemirsa sekira pukul 13.50 waktu Indonesia Barat hadir pula ayah Peggy yakni Ridwan Setiawan yang juga didampingi oleh kuasa hukum. Tujuan dari Ridwan Setiawan, Peggy ini juga sama seperti ibu dari Peggy, ingin membesuk Peggy, namun sekali lagi ditolak karena hari besuk ini hanya diperkenankan pada hari Selasa dan juga hari Kamis, sehingga diperkirakan akan kembali menuju ke Mapolda Jawa Barat pada hari Selasa ataupun juga pada hari Kamis mendatang sehubungan dengan kondisi dari Peggy yang juga masih dalam kondisi sakit, pemirsa. Dan hingga saat ini seperti yang Anda lihat di belakang saya juga belum ada tanda-tanda keluarnya rombongan dari tim kuasa hukum dan juga ketiga saksi rekan dari Peggy yang akan menguatkan keterangan terkait keberadaan Peggy pada hari kejadian pembunuhan Vina dan juga Eki. Kita kembali ke Fani di studio. Baik, Irfan Budiawan, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Orang tuanya ada ini. Dengan didampingi kuasa hukumnya, pemirsa, ayahanda Peggy tiba di Mapolda Jawa Barat untuk menjenguk anaknya yang ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Rudi Irawan mengaku belum pernah bertemu dengan anaknya setelah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Rudi menyatakan ia memiliki bukti-bukti yang menguatkan keberadaan anaknya di Bandung pada saat pembunuhan Vina dan Eki berlangsung. Yang mau disampaikan ke Peggy-nya, Pak? Sementara belum. Kita setelah nanti apakah kita bisa bertemu dengan anaknya, kebetulan kita dengan tim juga ya. Nah, jadi saya dari kantor hukum Dendi Rukmantika selaku kuasa hukum daripada ayahnya PS memohon nanti izin kepada penyidik untuk bertemu dengan anaknya. Sementara pesan-pesan belum ada, nanti kita pengen lihat dulu ke dalam. Komunikasi belum dilakukan, Pak? Belum ada komunikasi, cuma kita mau langsung datang aja menemui beliau. Pak Rudi, apa yang dibawa Pak untuk Peggy, Pak? Ya, sama bukti-bukti. Buka aja, nggak apa-apa. Bukti apa ya? Bukti apa Ya, Pak? ya nanti Bapak yang nerangin. Oke, baik. Dan terkait juga rencana pemeriksaan temannya dari Peggy ini apa mengetahui juga nih, Pak? Ketahui semua, semuanya tahu semua. Iya. Hari ini ya Pak? Iya. Maaf, kalau terkait pemeriksaannya teman-temannya PS, beda tim kuasa. Ya. Pak Rudi, selain bukti-bukti ada makanan atau apa yang dibawa, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada. Bukti aja berarti, Pak? Iya. Sama sekali belum ada ngobrol sama Peggy? Belum ada sama sekali, semenjak penangkapan sampai sekarang belum pernah ngobrol. Kabar terakhir juga nggak tahu, Pak? Nggak tahu, iya posisi nggak tahu. Terakhir kapan Pak bertemu? Waktu sebelum penangkapan, Kapan tuh Pak? Lebih tepatnya? waktu Ingat nggak? hari Senin tanggalnya lupa. Di mana, Pak, ketemunya? Di kontrakan, masih di kontrakan. Karena dia ada panggilan kerja, baru dia masuk kerja, berangkatlah kerja. Pak Rudi, salah satu buktinya apa aja, Pak, yang dibawa, Pak? Nggak nanti. Dan nanti Bapak yang bisa. Oke, sementara Setelah aja nanti ya. Oke, ya. Sementara kita mau izin dulu, Nanti mau boleh, Pak, karena boleh. Pak, kita wawancara. Oke, nanti setelah ini ya kita mau izin dulu, mau nengok dulu orang tuanya ada ini. ini gimana harapannya nih Pak? Mudah-mudahan ada keadilan lah, bahwa Peggy tidak bersalah. Pak, kemarin kan seperti surat Pak Presiden, ada harapan atau surat nanti dituliskan Pak ke Pak Presiden? Ya, mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan lah Presiden bisa menunjukkan orang yang benar, orang yang bersalah. Berarti ada harapan besar untuk Presiden, Pak? Insya Allah ada. Pak, ini terkait ada saksi baru nih Pak. Tambahan dari saksi kunci juga. Ya. Ada namanya Mel Pak. Gimana Pak tanggapannya? Menyebut dia melihat kejadian Peggy ada di situ terlibat. Belum bisa komen nanti ya. Belum bisa. Nanti aja.
Terkait perubahan nama Peggy sendiri Pak, seperti apa yang dikenalkan oleh Bapak kepada masyarakat umum Pak? Sudah disampaikan kemarin. Sudah disampaikan sama Pak Dendi, pengacara saya. Untuk mendalami perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki, Komisioner Komnas HAM mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat untuk memeriksa sejumlah saksi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendatangi Polda Jabar. Hal tersebut dilakukan guna mendalami aduan dugaan pelanggaran HAM di kasus Vina. Komnas HAM menuturkan telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui perkembangan kasus Vina. Namun, Komisioner Komnas HAM tidak menjabarkan siapa saja yang diperiksa. Komnas HAM masih belum bisa menyampaikan hasil pemeriksaan. Saat ini, tengah dalam proses mendalami fakta-fakta serta menggali informasi dari terpidana dan juga pelaku. Nanti akan kami sampaikan setelah penyelidikan selesai ya, Polri. Ada saksi yang kami periksa tadi. Bisa disampaikan hasilnya, Bu? Belum bisa. Kalau kami masih mendalami, masih mendalami. Ya. Siapa? Bisa dijelaskan, Bu, saksi yang ditemui, Bu? Kami ya itu karena masih dalam perlindungannya, kami bisa menjelaskan. Masih dalam pelindungan LPSK. Jadi kami nggak bisa jelaskan. Artinya setelah ini masih ada pertemuan-pertemuan lain, Bu? Masih Kami masih mendalami banyak. Dengan siapa lagi? Semua saksi. Dengan terpidana nanti kita akan menggali informasi. Meski belum bisa menyimpulkan hasil pertemuan di Polda Jabar, namun Komnas HAM menyebutkan telah menerima 2 aduan pelanggaran HAM di kasus pembunuhan Vina. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengajukan penangguhan penahanan dan meminta salinan BAP ke Polda Jawa Barat. Dalam BAP ulang, 5 dari 6 terpidana mengaku Peggy bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Penangkapan Peggy Setiawan menimbulkan banyak reaksi. Pihak kepolisian memposisikan Peggy sebagai pelaku sekaligus otak pembunuhan Vina dan Eki. Namun sejumlah pihak menilai banyak kejanggalan dalam penetapan Peggy sebagai tersangka. Salah satu kejanggalan adalah ciri-ciri Peggy Setiawan yang jauh berbeda dengan DPO. Sejumlah saksi juga memastikan Peggy berada di Bandung dan bekerja sebagai buruh bangunan saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Dalam BAP ulang, 5 dari 6 terpidana juga mengaku Peggy bukanlah pelaku yang dimaksud. Kamis sore kemarin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi Polda Jabar. Mereka mengajukan penangguhan penanganan Peggy sekaligus meminta salinan BAP para terpidana. Agenda hari ini kita tetap mengajukan penangguhan penahanan kepada pihak kepolisian, serta kita meminta salinan BAP. Nah, yang 2 hal ini yang saya sebutkan di belakang itu lagi diproses. Jadi baik penangguhan penahanan maupun salinan BAP itu masih diproses. Ya, di Indonesia ini kita yakini bahwa nama Peggy Setiawan itu bukan 1 orang. Itu saja, ya. Di Indonesia ini kita yakini nama Peggy Setiawan itu bukan 1 orang. Di Jawa Barat saja mungkin bisa puluhan atau ratusan orang. Kan itu keyakinan kami. Meski banyak kejanggalan, polisi tetap bersikeras menjadikan Peggy sebagai tersangka dan menahan Peggy di Mapolda Jawa Barat. Bahkan 2 DPO lain dihilangkan karena dianggap fiktif. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Sementara itu, 4 geng motor di Cirebon, Jawa Barat menegaskan 8 terpidana dan 1 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki bukan bagian dari mereka. Mereka juga menekankan tidak ada perseteruan yang terjadi di antara 4 kelompok tersebut. Kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki pada 2016 silam disebut terjadi karena ada pertikaian antara anggota geng motor di Cirebon, Jawa Barat. Sekelompok geng motor disebut bertindak brutal dengan menganiaya, memperkosa, dan membunuh korban. Namun, 4 geng motor di Cirebon, Jawa Barat, yaitu XTC, Moonraker, Connect, dan GBR, menegaskan 8 terpidana dan 1 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki bukan bagian dari mereka.
termasuk Peggy Setiawan. Sementara salah satu korban, Eki, yang merupakan kekasih Vina, adalah anggota kelompok XTC Cirebon. Juga bukan? Kebetulan emang Eki anggota XTC Cirebon, kebetulannya beliau almarhum tim 04 Sumber. Sebagai apa Eki itu kok? Anggota biasa. Termasuk Vina? Kalau Vina saya kurang tahu juga sih. Mungkin dia bisa disebut pacarnya Eki sih. Cuman kalau untuk anggota ataupun ya mungkin lebih jauhnya simpatisan lah. Kalau pelaku kenal nggak? Ada yang kenal? Sampai saat ini saya nggak ada yang kenal sama sekali. Berarti bukan anggota? Bukan. Geng motor juga? Dari keseluruhan 8 pelaku yang ada mungkin XTC nggak ada yang mengenal, atau GBR pun nggak ada yang mengenal, Monreker nggak ada yang mengenal, Konak pun sama nggak ada yang mengenal. Para anggota geng motor ini juga menegaskan tidak ada konflik yang terjadi di antara sejumlah geng motor di Cirebon. Mereka berharap polisi segera menuntaskan kasus ini secara adil, transparan, dan profesional. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Semoga bisa terbuka. Ferry, warga sekitar lokasi pembunuhan Vina dan Eki di Jalan Saladara Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, membantah kesaksian Aep, salah satu saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saya kan belum minus, mata masih normal. Ferry meragukan kesaksian Aep yang melihat Peggy dan kawan-kawannya melempari motor Vina dan Eki sebelum kejadian. Padahal menurut Eki, lokasi warung jauh dari lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Ada, kalau lihat di map di 2015 itu ada warung deso apa gitu tuh di depannya. Itu nggak ada. Itu ada siangnya, tapi itu warung sekolah, anak-anak sekolah beli es, beli apa sama untuk pekerja bengkel. Kalau sore tutup jam 4 Pak, karena pada saat itu, jangankan saat itu, sekarang pun itu masih sepi Mas. Jalanan itu, apalagi 2016 yang memang pada musim geng motor di mana-mana ya, di Cirebon itu geger geng motor, termasuk di daerah sini juga. Ferry juga menjelaskan bahwa dirinya tinggal di dekat lokasi kejadian pembunuhan. Ferry menyebut Peggy bukan anggota geng motor, namun buruh bangunan. 2016 itu dekat, tinggal rumahnya dekat situ. Dia pas di belakang SMP Negeri 11. Pas banget di belakang SMP Negeri 11 saya tinggal di situ. Setiap hari Mas, kalau saya pagi, sore, siang, ya ketemu. Kadang-kadang maksudnya sore gitu loh. Sore atau mereka lagi pada nggak berangkat hari Minggu gitu. Ketemu sama anak-anak itu. Dan mereka benar kuli bangunan ya? Iya benar, kuli bangunan. Bukan geng motor? Bukan geng motor, bukan pekerja kantoran atau pekerja apa gitu, sales apa, bukan. Ferry berharap polisi dapat mengusut tuntas kasus kematian Vina dan Eki. Jika bersalah, maka dihukum, dan jika tidak bersalah, maka pelaku segera dibebaskan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo buka suara soal kasus pembunuhan Vina Cirebon. Jokowi meminta Polri terus mengawal dan mengusut kasus tersebut secara transparan. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi usai meninjau Pasar Lawang Agung, Sumatera Selatan pada Kamis siang. Jokowi mengatakan sudah menyampaikan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk transparan dalam mengusut kasus pembunuhan Vina dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Harga-harganya baik, harga-harga baik. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Sementara itu, keluarga Peggy merespon permintaan Presiden Joko Widodo yang ingin transparansi dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mereka berharap permintaan ini semakin membuktikan bahwa Peggy tidak bersalah. Keluarga Peggy Setiawan menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo yang memberikan perintah kepada penyidik agar transparan dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Keluarga berharap Peggy segera bebas karena tidak ada bukti yang menyatakan ia bersalah. Apalagi 3 rekan Peggy bekerja, juga memberikan keterangan bahwa saat peristiwa pembunuhan 8 tahun lalu di Cirebon, Peggy berada di Bandung. Peggy merupakan tulang punggung keluarga selama ini. Ia bekerja di Bandung untuk membantu ekonomi keluarga.
Sementara Mabes Polri buka suara terkait berkurangnya jumlah buronan. Menurut Polri, berkurangnya jumlah buronan ini disebabkan karena alat bukti yang belum mencukupi. Ya, saya doakan semuanya sehat hari ini. Yang belum nikah segera nikah. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugraha menegaskan Polri membuka diri jika ada informasi dan kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina. Mabes Polri mengapresiasi dukungan dan atensi publik terhadap kasus pembunuhan Vina yang saat ini ditangani oleh Polda Jawa Barat. Namun Sandi menyebut terkait berkurangnya jumlah buronan disebabkan karena alat bukti yang belum mencukupi, sehingga saat ini hanya menetapkan satu tersangka baru. Pak, ini kok banyak sekali yang WA segala macam, yang telepon dan WA. Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA tengah menjadi perbincangan dan menuai reaksi dari para pekerja juga pengusaha. Terkait hal tersebut, Komisioner BP TAPERA Heru Pudyo Nugroho menyebut pembiayaan perumahan dari pemerintah dengan skema subsidi dan fasilitas pembiayaan lainnya hanya dapat menyediakan kurang lebih 250.000 rumah. Sementara itu, pertumbuhan permintaan rumah mencapai 700 hingga 800.000 rumah tangga setiap tahunnya. Menurut Heru, TAPERA dibuat untuk melibatkan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan rumah yang tinggi. Bahwa mengacu pada indeks keterjangkauan residensial, harga rumah dikategorikan terjangkau apabila tidak lebih dari 3 kali penghasilan rumah tangga dalam setahun, atau maksimal indeks 3. Kondisi saat ini, pada 12 provinsi di Indonesia, ini data ya, masyarakat masih sangat sulit untuk menjangkau kepemilikan hunian dengan harga yang terjangkau, dengan kemampuan penghasilan mereka, bahkan di beberapa provinsi yang populasinya tinggi seperti di Jawa dan Bali, angka keterjangkauan residensialnya sudah di atas 5 atau sangat tidak terjangkau. Permasalahan ini terjadi di hampir semua segmen baik MDR, kelas menengah maupun pekerja kelas atas. Nah, dari sini kemudian TAPERA hadir, ya, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 4 2016 tentang TAPERA, ya, untuk meningkatkan kemampuan atau affordability masyarakat. Penyelenggaraan TAPERA diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 yang telah diteken Presiden Jokowi pada 20 Mei silam. Heru menjelaskan dalam pasal 155 ayat 1 dijelaskan besaran simpanan yang ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja mandiri. Angka 3% ditanggung oleh pemberi kerja sebesar 0,5%, sedangkan sisanya 2,5% ditanggung oleh pekerja. TAPERA sendiri menuai pro dan kontra karena dianggap membuat iuran yang memotong gaji para pekerja. Sementara Kepala Staf Kepresidenan Muldoko membantah jika TAPERA akan memotong gaji atau iuran. Tekankan TAPERA ini bukan potong gaji atau bukan iuran. TAPERA ini adalah tabungan. Di dalam undang-undang memang mewajibkan, ya, mewajibkan. Ada undang-undang yang mengatakan mewajibkan. Tetapi bentuknya nanti bagi mereka yang sudah punya rumah bagaimana? Apakah harus membangun rumah? Nah, tadi kita diskusi di dalam. Nanti pada ujungnya kalau pada usia pensiun selesai itu bisa ditarik dalam bentuk uang yang fresh dengan apa pemupukan yang terjadi. Pemupukannya seperti apa nanti silakan bertanya. Dan untuk membahasnya, saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Presiden KSPI Said Iqbal. Selamat malam Bang Said. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Said, banyak sekali yang menolak dan penolakan ini cukup keras sampai bahkan ada rencana untuk melakukan aksi berdemonstrasi di depan Istana Negara pekan depan, betul? Ya, KSPI memang berencana untuk melakukan aksi di depan Istana untuk menolak keberadaan implementasi TAPERA yang tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, termasuk juga masalah KRIS ya. Kemudian juga Omnibus Law dan tentu outsourcing dan tolak upah murah. Kira-kira demikian. Oke, poin-poin apa saja yang nanti yang akan diangkat dan tentu saja dituntutkan oleh para pekerja yang nantinya akan berdemonstrasi. Kira-kira berapa jumlah personel atau jumlah teman-teman yang akan melakukan demo? Mungkin tahap awal sekitar seribuan orang ya.
apakah akan kita laksanakan di 38 provinsi masih kita pertimbangkan, atau untuk tahap awal setidak-tidaknya di depan istana dulu, ya. Kita untuk memastikan jangan sampai buruh makin dibebani. Kita setuju perintah Undang-Undang Dasar 1945 jelas lah. Pemerintah menyediakan perumahan dan banyak buruh yang belum memiliki rumah, termasuk kawan-kawan petani dan lain sebagainya di kelas pekerja ya. Yang jadi soal adalah iuran yang dipotong. Jangan pakai istilah-istilah yang membodohi rakyat lah. Ada iuran yang dipotong yang kemudian menjadi beban. Karena kan bagaimana sering dilansir, banyak potongan-potongan upah. Kalau dia upahnya di atas 10-15 juta mungkin bisa nabung. Karena ini kan tabungan sosial ya, bukan tabungan komersial. Nah ini kalau yang upahnya minimum, habislah, tinggal selip gaji nanti dia pulang ke rumah, nggak ada lagi uang. Harusnya besarannya atau idealnya besarannya disesuaikan dengan jumlah penghasilan begitu, Bang Said? Yang pertama harus diberikan dulu kepastian. Kalau kita ikut program Tapera, punya rumah, karena masuk akal sehat nggak? Kalau rata-rata upah ya, rata-rata upah di Indonesia kan 3,5 juta per bulan. Kali 3% Rp105.000 per bulan, kali 12 bulan 1 tahun berarti sekitar Rp1.260.000, kali 10 tahun deh, atau 20 tahun kalau kita pensiun sekitar 12,6 juta sampai 25,2 juta. Mana ada rumah harga demikian. Jadi ini buat siapa? Yang pertama tidak ada kepastian. Yang kedua, negara nggak hadir melepaskan tanggung jawabnya dengan mekanisme iuran. Jadi memang betul tabungan. Nah kalau dia tabungan sosial kan ada dua mekanismenya. Ini jaminan sosial atau bantuan sosial. Kalau dia jaminan sosial ada 3 mekanisme. Melalui pajak, melalui iuran, atau gabungan keduanya. Nah kalau dia bantuan sosial ya jangan ada iuran. Berarti dia mekanismenya adalah APBN. Nah kalau dia tabungan sosial dalam bentuk jaminan sosial, kalau memang diarahkan ke sana, nggak boleh ada subsidi. Misal tabungan saya 100 juta, tabungan Badu 25 juta. Masa saya bayarin? Iya, jadi subsidi silang ya. Ada acara, ada wacana itu. Kalau asuransi sosial seperti jaminan kesehatan boleh, yang kaya bantu yang miskin, yang mampu bantu tidak mampu. Ini udah keliru pemerintah dalam menerapkan tentang mekanisme iuran di Tapera. Oke, dan tidak hanya pekerja saja ya Bang Said, kalau Bang Said juga tahu kan ini penolakan juga datang dari pengusaha, khususnya dari Apindo yang memang cukup vokal untuk menyuarakan hal ini. Sempat pernah ada komunikasi, Bang, terkait dengan poin-poin apa saja yang mungkin bisa jadi kesepakatan untuk rencananya judicial review, bahkan juga muncul ini terkait dengan Tapera? Undang-undangnya dari awal sudah bermasalah karena tidak ada public hearing ya, uji publik. Serikat buruh yang seingat saya dari tahun 2020 nggak pernah diajak, tiba-tiba DPR sama pemerintah itulah selalu ya memandang rakyatnya tidak ngerti apa-apa, selalu top down ya, dari atas ke bawah. Dan saya tak dengar juga pengusaha nggak diajak bicara. Nah akibatnya seperti ini. Nah kalau masalah iurannya pengusaha dipotong 0,5%, buruh dipotong 2,5%, itu bukan di situ letak persoalannya. Tadi namanya perumahan rakyat, nggak ada kepastian. Negara nggak ikut bayar, udah nggak ikut bayar, terus mengatur-ngatur, ngaco. Lalu juga tabungan sosial, tabungan-tabungan kita kenapa harus diatur-atur? Kalau rumah harus tersedia, kita setuju ya, karena itu memang sebuah kebutuhan dasar sandang, pangan, papan. Yang jadi soal kan tentang beban. Nah yang ketiga kan situasi ekonomi dunia usaha di labor intensif, kan upah minimum banyak di sini nih, di tekstil, garmen, sepatu kan banyak yang PHK. Siapa bilang ekonomi tumbuh di tingkat pabrik, di tingkat mikro, di tingkat labor intensif padat karya itu berjalan dengan baik? Tidak. Banyak PHK. Nah tiba-tiba banyak PHK. Iya, ekonomi masyarakat juga sedang sulit. Iuran sulit, ekonomi secara umum di bawah, kelas bawah ya. Mungkin kelas menengah atas relatif masih bisa nabung. Tapi kelas menengah atas juga udah
nggak mau belanja Sulit juga kok. lebih sulit. Iya, Bang sama. Said. Kesulitan Itu tersebut aja. sebenarnya meratasi dengan penerimaannya masing-masing. Tapi kalau tadi Bang Betul. Said bicara mengenai tabungan ya, argumentasi yang disampaikan oleh pemerintah adalah ini bukan pemotongan gaji atau pemotongan iuran penghasilan pendapatan sehari-hari, tapi bentuknya tabungan. Gimana cara kita menyikapi dan menuntutnya? Makanya ditentukan dulu. Tabungan perumahan rakyat ini atau TAPERA, dia jaminan sosial, social security atau bantuan sosial, social assistance. Kalau dia bantuan sosial, maka sumber pendananya harus dari APBN. Misal kayak bansos, atau katakan bantuan-bantuan yang dianggarkan karena bencana alam, atau ketika pangan lagi krisis, itu namanya bantuan sosial. Sumbernya APBN, APBD. Kalau dia jaminan sosial, maka sumbernya tadi saya bilang, ada iuran, ada pajak, atau gabungan keduanya. Nah, sekarang dibilang dia tabungan. Di dalam sistem jaminan sosial, sudah ada tabungan sosial itu, yaitu jaminan hari tua, JHT itu, yang kita buruh dipotong 2%, pengusaha dipotong 3,7%, kemudian jaminan pensiun, buruh dipotong 1%, pengusaha dipotong 2%, itu juga tabungan. Nah, sekarang dia mau masukin TAPERA. Kalau mau memang sebagai jaminan sosial, peran pemerintahnya di mana? Jadi kalau dibilang dia tabungan sosial, pemerintah mengiurnya di mana? Masa pemerintah nggak ikut mengiur? Orang itu tanggung jawab negara kok. Nah, itu yang digugat. Makanya kami akan melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang TAPERA-nya. Harus jelas dia jaminan sosial atau bantuan sosial. Yang kedua, peraturan pemerintahnya judicial review di Mahkamah Agung. Oke, itu langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan. Baik, Bang Said, terima kasih banyak atas waktunya dalam iNews Prime malam hari ini. Salam sehat selalu. Kita jumpa lagi lain kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih. Pemirsa, tak memandang profesi dan situasi, seorang disabilitas yang merupakan tukang pijat berhasil berangkat haji tahun ini. Hasil usaha memijatnya mampu disisihkan untuk menabung haji selama 12 tahun. Dan informasi yang sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Prime malam hari ini. Saya Fani Imaniar dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. ...371 calon jemaah haji dari kloter 72 Embarkasi Surabaya akan berangkat haji tahun ini. Salah satu calon jemaah yang berangkat dari kloter ini merupakan seorang spesial, yaitu penyandang disabilitas tunanetra yang berprofesi sebagai tukang pijat. Kasio, pria asal Bali ini berhasil menyisihkan uang pijatnya dan menabung selama 12 tahun untuk haji. Alhamdulillah. Senang ya Pak? Senang banget. Karena tahunnya berkembang, ya pertama dulu pernah 25, terus tambah tahun 30, ya sesuai dengan keadaan. Kalau sekarang ini 60.000. Jadi kalau mijat 5 pasien gitu, yang 1 pasien masuk, yang 4 untuk keluarga, kan udah diniatin gitu jatahnya gitu. Supaya keluarga nggak terlantar gitu. Kakek berusia 70 tahun ini mengalami kebutaan sejak usia 2 tahun karena demam tinggi. Setelah dewasa, Kasio menjadi pemijat dan kini menjadi instruktur pemijat bagi penderita tunanetra lainnya. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan.